Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Asmara Genzi dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Genzi yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Asmara Genzi New Era untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang mungkin akan ada banyak kejutan yang terjadi tentang Akila. Nah, di sini Mimin akan membahas asumsi dan kemungkinan besar kejutan itu. Nah, kira-kira apa saja nih kejutannya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Nah, di sini mungkin banyak yang bertanya-tanya, Akila itu korban atau diam-diam mengamati? Jangan-jangan Akila sedang membiarkan Billy bermain. Akila mungkin bukan tidak tahu, dia mungkin sedang mengamati. Akila memang absurd, heboh, dan sering terlihat ceroboh, tapi di dalam situasi tertentu dia justru sangat peka membaca orang dan keadaan. Contohnya, dia pernah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan hubungan Rose dan juga Ken, bahkan sebelum Rose mengaku. Jadi bukan berarti Akila tidak memperhatikan, dia hanya tidak selalu mengungkapkan apa yang dia rasakan. Dan ini cocok dengan beberapa sifat yang beberapa kali terlihat. Seperti halnya Akila selalu mengatakan, gue selesaikan masalah gue terlebih dahulu. Fatah bahkan pernah berkata dan menggambarkan Akila sebagai orang yang sering menyelesaikan masalahnya sendiri sebelum dia dan orang lain sempat membantu. Ini yang menurutku paling Akila. Kalau dia benar-benar curiga, dia mungkin tidak langsung lari ke Harry atau Rose. Mungkin yang ada di pikiran Akila, kalau Akila cerita mereka akan ikut campur. Kalau mereka ikut campur, mereka bisa jadi target. Kalau ternyata dugaan Akila salah, semuanya malah jadi masalah. Jadi diamnya Akila tidak otomatis seperti dia tidak tahu. Bisa saja dia sedang memilih, gue cari tahu dulu sendiri. Dan menariknya, sampai sekarang kita hampir tidak pernah mendapatkan suara hati Akila tentang Billy secara mendalam. Kalau suara hati memang sengaja tidak diberikan, kemungkinan itu bisa menjadi ruang misteri. Jadi, menurut Mimin, Akila mungkin belum tahu siapa Billy sebenarnya, tapi bukan berarti dia tidak merasakan ada sesuatu yang salah. Kalau nanti ternyata Akila memang sudah curiga sejak awal, justru itu akan membuat banyak adegan sebelumnya berubah makna. Dan kalau benar begitu, permainan Billy versus Akila akan menjadi jauh lebih menarik daripada sekadar Billy mengejar Akila. Karena selama ini kita mungkin mengira Akila sedang menjadi korban permainan Billy, padahal bisa saja Akila sedang memberikan Billy berpikir bahwa dia sedang berhasil memainkan A. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Asmara Genzi. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, di episode sebelumnya, Akila seperti halnya orang yang sudah terlatih. Episode hari ini memang satu kalimat seakan-akan membuka potongan siapa Akila sebenarnya.
Akila mengatakan pada saat berteleponan dengan Dava, kalau ada yang menyebut soal motor dan mereka tahu motor lo gue yang pinjam, Raisa yang bawa motor lo, benangnya putus, rangkaiannya jelas. Lalu Dava langsung menangkap sesuatu. Kok lu tahu urutan bocornya sih? Kayak udah terlatih. Dan Akila menjawab, gue tahu karena gue selalu memikirkan skenario terburuk. Itu adalah bakat. Maksudnya, menurut Akila sedang melakukan reverse engineering terhadap kemungkinan ketahuan. Dia tidak berpikir sederhana, mereka tahu atau enggak, tapi kalau A maka B, kemudian C. Akhirnya mereka bisa tahu rangkaiannya motor Dava. Akila minjem motor, Raisa menggunakan motor itu. Harry dan Mohan mengetahui ada motor Dava. Mereka bertanya siapa yang minjem. Nama Akila muncul. Ketahuan Akila dan Raisa melakukan sesuatu yang mereka sembunyikan. Jadi, Akila sedang mencari titik pertama. Tempat rahasia itu bocor. Kayak udah dilatih. Itu sebenarnya komentar yang sangat penting. Dava heran karena cara Akila menyusun kemungkinan terasa terlalu natural dan terlalu cepat. Dia seperti tidak perlu berpikir lama. Makanya Dava sampai merasa kalau Akila tahu urutannya. Dan ini menarik kalau dikaitkan dengan clue lama. Kita sudah beberapa kali melihat Akila yang berbeda. Sangat sopan, sangat heboh, absurd, tapi tiba-tiba menjadi sangat serius. Membaca situasi, memikirkan konsekuensi, bahkan memperkirakan respon orang lain. Makanya Mimin belum akan bilang ini bukti Akila punya plot twist besar, tapi bisa menjadi tambahan puzzle. Artinya, Dava melihat Akila seperti sudah terbiasa memperhitungkan sesuatu, konsekuensi dari sebuah tindakan, dan Akila tidak menjawab dengan cerita panjang. Dia cuma bilang, gue selalu mikirin skenario terburuk. Itu bakat. Menurut Mimin, ini bisa dibaca dengan dua lapis. Lapisan pertama, Akila memang orang yang overthinking. Otaknya otomatis memikirkan kalau begini nanti gimana. Lapisan kedua, penulis mungkin sedang memperlihatkan bahwa di balik sifat absurd dan hebohnya, Akila sebenarnya punya insting membaca resiko yang sangat kuat. Karena kalau suatu hari nanti Akila harus menghadapi seseorang yang memang bermain strategi, misalnya Billy, kemampuan seperti ini akan menjadi sangat relevan. Mungkin Billy mengira dirinya sedang mengatur papan permainan, tapi ternyata Akila juga bisa melihat. Kalau lo melakukan A, gue tahu kemungkinan B dan C yang akan terjadi. Dan menurut Mimin, justru Dava yang mengucapkan kayak udah dilatih, membuat adegan ini terasa seperti wing kecil dari penulis yang mungkin ingin disampaikan kepada penonton. Perhatikan Akila, tidak selalu sederhana. Yang seperti, ya mungkin di sini puzzle plot twist Akila sedang disusun perlahan. Clue-nya bukan hilang, mungkin memang belum waktunya dibuka. Clue itu seperti puzzle, potongan puzzle memang tidak selalu langsung menunjukkan gambar besarnya. Kita sudah mendapatkan beberapa potongan. Akila pernah bicara tentang darkness dalam dirinya. Pernah mengatakan ada versi gue yang lain. Pernah mengatakan gue bukan orang baik. Pernah menunjukkan sisi yang jauh lebih chaos. Mama Mayang juga pernah memperingatkan untuk tidak percaya pada wajah polos Akila. Fatah juga mengatakan dia pernah melihat versi Akila yang berbeda. Bahkan sekarang
Raisa mulai merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter Akila. Misalnya, belum ada satupun yang menyatakan semua potongan itu. Dan justru itu yang membuat Mimin berpikir mungkin memang belum waktunya. Jadi jangan terlalu berharap, tapi jangan juga terlalu cepat membuang clue. Menurut Mimin, posisi yang paling aman adalah jangan bilang pasti ada plot twist, tapi jangan juga bilang pasti nggak ada apa-apa, karena kita belum melihat seluruh ceritanya. Yang bisa kita lakukan adalah mengumpulkan potongan-potongannya, dan kalau suatu hari semua potongan itu ternyata tersambung, kita tinggal melihat kembali dialog-dialog Akila dari dulu dan berkata ternyata clue-nya sudah dikasih dari awal. Banyak yang bilang nggak usah terlalu berharap Akila punya plot twist. Dari dulu teorinya begitu, tapi sampai sekarang Akila masih begitu-begitu aja. Menurutku sah-sah saja kalau ada yang berpikir begitu, karena memang sampai sekarang belum ada bukti karakter bahwa Akila akan mendapatkan plot twist besar. Tapi menurutku kita juga belum bisa mengatakan bahwa semua clue tentang Akila selama ini tidak ada artinya, karena kita belum sampai endingnya. Plot twist terbesar biasanya tidak harus keluar di awal. Kita pernah melihat bagaimana cerita BS Akila sebelum jadi tidak langsung membuka seluruh kartunya. Flashback masa lalu dan beberapa bagian penting tentang Akila baru terbuka setelah cerita berjalan cukup jauh. Bahkan beberapa informasi tentang satu karakter akhirnya menjadi kunci untuk membuka cerita karakter lain. Jadi bukan tidak mungkin pola yang sama digunakan lagi. Clue. Penonton mulai curiga, clue semakin banyak, sementara semuanya terlihat seperti tidak berhubungan. Kemudian satu kejadian membuat seluruh puzzle tersambung, dan itulah penonton baru berkata, oh jadi selama ini maksudnya itu. Bisa jadi Akila memang sedang disimpan. Menurut Mimin justru menarik kalau karakter lain sudah mulai mendapatkan rahasia atau kejutan mereka, sementara kartu Akila masih ditahan, karena Akila adalah salah satu karakter yang sejak awal sudah memiliki banyak lapisan. Kalau semua misterinya dibuka terlalu cepat, efek kejutannya justru hilang. Mungkin penulis sedang menyiapkan satu kartu yang paling menarik untuk satu cerita saat cerita sudah mendekati puncaknya. Tapi tentu saja ini masih teori. Bisa saja nanti ternyata tidak ada plot twist besar. Bisa saja semua clue tersebut hanya menunjukkan bahwa Akila memang punya sisi keberbedaan yang berbeda, bukan rahasia besar. Dan kalau itu yang terjadi, ya tidak masalah. Karena kalau ternyata tidak tersambung pun berarti kita pernah membaca karakter Akila dari sudut yang berbeda, dan itu tetap menarik. Jadi untuk sekarang nggak perlu menyalahkan penulis, nggak perlu memaksa teori harus benar, dan nggak perlu buru-buru menyimpulkan kita belum sampai ending. Karena dalam cerita yang misterius mungkin seringkali kartu yang paling menarik memang bukan yang pertama kali dibuka, tapi yang sengaja disimpan sampai permainan itu hampir selesai. Nah, itu adalah kemungkinan plot twist yang mungkin bisa saja terjadi pada Akila. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Asmara Gensi New Era yang akan tayang setiap hari. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron
asmara gengsi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.